Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema doa pelunas hutang yang diajarkan Rasulullah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang yakin kepada Allah. Karena bahagia, mulia, selamat itu kuncinya yakin, yang berbuah patuh dan pasrah. Ulangi apa? Yakin, yang buahnya adalah patuh dan pasrah kepada Allah. Jadi kalau orang ingin bahagia, tidak mungkin bahagia yang sebenarnya kecuali dengan iman dan amal soleh, yakin, patuh, dan pasrah kepada Allah. Berikut ini cocok bagi yang dililit pinjol dan utang-utang lainnya. Bacakan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis nomor 1555 disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Ternyata di sana sudah ada seorang lelaki Ansor bernama Abu Umamah. Kemudian beliau menyapanya, "Hai Abu Umamah, ada apa? Aku melihat duduk di masjid di luar waktu sholat." Jadi ini diam di masjid bukan pada waktu sholat. Ditanya oleh Rasulullah. Abu Umamah menjawab, "Kebingungan dan utang-utangku yang membuat begini ya Rasul." Lalu beliau kembali bertanya, "Hai Abu Umamah, maukah engkau jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya, Allah akan menghapuskan kegalauanmu, kebingunganmu, dan memberi kemampuan melunasi hutang?" Abu Umamah menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Lalu beliau melanjutkan, "Jika memasuki waktu pagi dan sore, maka bacalah ini." Abu Umamah menuturkan, "Sesudah aku mengamalkan doa itu, Allah benar-benar menghilangkan kegalauanku, kebingungan, kecemasan, dan memberi kemampuan melunasi hutang." Demikianlah doa itu. Adik-adik, hafalkan doa ini, siapa tahu orang tuanya lagi dililit hutang karena nyokolahin adik-adik. Ibu-ibu, doakan, siapa tahu suaminya lagi dililit hutang, terutama yang berhutang. Bapak-bapak, sudah hafal belum doanya? Semua penasaran, dirahasiakan. Sebetulnya banyak yang sudah hafal doa ini. Allahumma, ikuti. Inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal azzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal min Allahumma, artinya ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal hammi wal hazan. Ham itu adalah kecemasan dengan hal-hal yang belum terjadi. Jadi orang banyak yang galau dengan yang belum terjadi. Nah ini doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan, kecemasan terhadap hal-hal yang belum terjadi. Kalau hazan apa? Kesedihan dengan yang sudah terjadi.
Kita jarang sedih dengan yang belum terjadi. Sedih itu dengan yang sudah terjadi. Sedih ketipu, sedih difitnah, sedih tertimpa sakit, sedih karena ada yang meninggal. Kita berlindung kepada Allah dari dua keadaan yang sangat tidak enak ini, ham dan huzn. Ini doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Bagi saudara-saudara yang sedang bingung, galau, cemas, sedih, ini doanya. Adik-adik yang mau ujian, adik kelas berapa sih? Kelas 8 atau kelas berapa? 2 SMP. Oh lagi pas ini ya, lincah-lincahnya. Karena tahun depan mulai menderita, mau ujian. Kalau kelas 1 lugu, ya kelas 2 ini sedang dalam posisi kebingungan. Cocok doa ini. Yang doa selanjutnya, wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Apa bedanya lemah dengan malas? Lemah itu dia tidak mampu, ingin tapi tidak mampu. Kalau malas, dia mampu tapi tidak mau. Jelas ini luar biasa doa ini ya. Kita berlindung dari sesuatu yang kita ingin, tapi kita tidak punya daya. Dan dari kita punya kemampuan, tapi tidak mau melakukan. Tahajud, mampu tidak? Mampu, tapi tidak melakukannya. Ke masjid, mampu tidak? Mampu. Ke masjid mampu. Lah, orang main sepeda aja 50 km kuat, jogging 10 km kuat, masa ke masjid 50 meter tidak kuat? Kenapa coba? Karena ingin digotong oleh tetangga ya. Tahu artinya apa, Dek? Adik-adik, lelaki sejati itu lihatnya bukan dari ototnya, bukan dari gelarnya, bukan dari kepintaran, kekayaan, keterkenalan. Lelaki sejati itu lihat sanggup tidak ke masjid. Kalau lelaki sudah tidak sanggup ke masjid, ke rumah Allah, padahal Rasulullah SAW yang tunanetra saja kalau mendengar adzan dianjurkan ke masjid. Umi Maktum itu. Akhwat, santri akhwat, nanti kalau mau punya suami, lihat dia suka ke masjid tidak. Sepanjang masjidnya masih memungkinkan didatangi, keren banget. Karena lelaki sejati salah satu di antara cirinya adalah istiqomah ke masjid, dan yang paling top sholat subuh berjamaah, karena sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Kalau sholat isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sudah mendengar belum adik-adik lelaki solehah? Lelaki solehah. Lelaki solehah. Sudah tahu belum? Yang bagaimana? Lelaki yang sholatnya di rumah terus, itu mah lelaki males namanya ya. Saya juga belum tahu lelaki solehah seperti apa ya. Sampai di mana tadi ceramahnya? Jadi, ayo ke masjid. Kita ini banyak tidak beramal bukan karena tidak mampu, tapi karena kalah oleh malas. Padahal semua urusan kita ada dalam genggaman Allah. Kan ada yang nanya, gimana sih umat Islam ini? Pagi ke masjid, siang ke masjid, terus bolak-balik, sholat lagi. Kapan kerjanya? Dia nggak ngerti bahwa kerja yang efektif, efisien itu akan terjadi kalau ibadahnya bagus. Mudah susahnya urusan itu bukan karena pintar, tapi karena Allah memudahkan atau tidak. Kita ini diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Hidup ini menunggu waktu sholat.
Kita tunggu subuh dengan tahajud, sholat subuh jamaah. Kita tunggu sholat duhur dengan bekerja, dengan kuliah, belajar, berbuat kebaikan, dagang. Sholat itu pilarnya. Dan menunggu waktu sholat diisi dengan ibadah lainnya. Ngurus keluarga, ngeberesin rumah, itu ibadah. Sekolah, dagang, kuliah, olahraga, kalau niat dan caranya benar, ini ibadah. Nanti masuk lagi waktu ibadah kuncinya, yaitu sholat. Dari sholat nanti tunggu lagi waktu asar. Beginilah kita nunggu mati, nunggu dipanggil pulang, nunggu giliran pulang dengan mengisi dengan ibadah. Ini hidup kita tuh. Nanti gimana dong prestasi kita, rezeki kita? Demi Allah, rezeki itu semuanya milik Allah. Hanya Allah yang menggenggam rezeki. Hanya Allah yang membagikan, membuka, menyempitkan, melapangkan, mengadakan, mengambil. Allah satu-satunya. Jadi bekerja itu bukan nyari uang. Bekerja itu ibadah. Makanya sholat nikmat, nanti oleh Allah diatur, ketemu ini, rapatnya begini, teng, kasih ide, beres begitu. Tapi kalau tidak pakai sholat bagaimana? Ya rasakan saja. Pasti ruwet, capek, cemas, galau, kecewa, jengkel, kesel, begitu aja. Ribet. Dikasih nambah ribet, ditahan jadi ribet, diambil ribet juga. Begitulah hadirin, harusnya hidup ini enjoy saja. Dikasih syukur, ditahan sabar, diambil ridho. Enak harusnya hadirin, kalau sholatnya bagus. Dengar adik-adik ya. Masih ingat perumpamaan botol kemarin? Ingat tidak? Ya coba diingat-ingat, sudah? Nah itulah ya, cukup ceramah yang enak begitu hadirin. Pernah ada seorang kiai mau ceramah khutbah Jumat. Saudara sudah dengar belum ceramah saya? Ya udah, saudara aja yang ceramah. Gitu katanya, kiainya istirahat. Lanjut. Jadi ada lemah. Lemah itu apa? Mau tapi tidak mampu. Kalau malas itu apa? Mampu tapi tidak mau. Dua-duanya adalah masalah. Solusinya yang bisa menolong siapa? Allah. Makanya minta ke Allah. Banyak di antara kita yang punya keinginan tapi nggak mampu. Nah inilah doanya. Ingin umroh tidak bisa, ingin kuliah di sana tidak mampu bayar, ingin pergi ke situ tidak mampu. Nah ini doanya supaya dimampukan oleh Allah. Karena semua kebaikan ma asobaka min hasanatin fa minallah, hanya dari Allah, tidak ada lagi. Ada pengen apa saja, kalau Allah tidak kasih tidak akan pernah terjadi. Aduh, kalau orang sudah yakin seperti ini enak hadirin. Urusan tuh jadi tidak ribet ya. Tidak ribet. Ribet itu nafsu. Teruskan doanya. Lalu apalagi? Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubni wal bukhl, dari takut dan kikir. Jadi kita nih, saya harus tambah ilmunya nih. Jadi gini adik-adik, setan itu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan dan menyuruh kita berbuat keburukan, yaitu kikir. Terbalik ya, pelit itu, pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, meregehese, ini adalah penderitaan. Rasulullah menggambarkan SAW, orang yang kikir itu seperti pakai baju besi, yang makin kikir makin ketat baju besinya, nyesek hidupnya. Bahagia itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Bahagia itu senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, kita harus berlindung kepada Allah nih. Hidup penuh dengan ketakutan dan kepelitan. Hati-hati nih adik-adik, kalau nanti ditakdirkan diuji oleh Allah, diberi kekayaan, ingat ya, jangan sampai ditambah kekayaannya tapi tambah kikirnya. Coba ini sedekah 1 miliar sebulan,
Sedikit atau banyak? Nah kita gini. Ada seorang yang diberi rezeki oleh Allah 1 bulan ningkat itu ya. Asalnya 1 juta, naik ke 10 juta, naik ke 100 juta, naik ke 1 miliar sebulan. Ini naik tidak penghasilan sedekahnya? Bagus tidak? Tunggu dulu. Lihat dulu yang Allah berinya. Dulu dia waktu SMP begini dikasih oleh ibu, berapa sih bekalnya kalau adik-adik sekarang tuh? 10 ribu. Hah? Zaman sekarang berapa adik-adik sekolah? 10 ribu. 20. Oh, tergantung ibunya ya. Misalkan dikasih 10 ribu, dia sedekah 2 ribu. Berarti berapa persen? 20%. Nih nak, ibu kasih 10 ribu, dia sisihkan 2 ribu, dia sedekahkan 1/5. Lama-lama SMA, berapa? Hah? Berapa kalau SMA? Bapak SMA dulu? Enggak, kita mah SD cuma 100 rupiah ya enggak? Misalkan naik, dikasihnya jadi 40 ribu. Sedekahnya naik jadi 4 ribu. Naik atau turun? Ini nih kalau yang dengarnya ngantuk nggak jelas gini. Dia sedekahnya jadi 4 ribu sekarang sehari. Karena ibunya ngasih 40 ribu. Jadi naik atau jadi turun? Turun, emang jumlahnya naik, tapi tadi 20%, sekarang jadi 10%. Kuliah nih, sehari dikasih 100 ribu, dia sedekahnya 7 ribu, naik atau turun? Makin turun, walaupun jumlahnya naik. Jadi jangan terkecoh oleh jumlah yang kita keluarkan. Wah saya naik nih, dulu saya cuma 2 ribu, sekarang saya sedekah 7 ribu, padahal rezeki dia naiknya jadi 100 ribu. Nah dia kerja dapat gaji 1 juta, maka dia sedekah 50 ribu rupiah. Jadi berapa tak? 5%. Memang naik jadi 50 ribu, tapi Allah ngasihnya 1 juta, dia turun jadi 5%, naik gajinya jadi 10 juta, dia langsung sedekah 200 ribu. Hah? Ayo, jadi cuman 2% dia sedekah. Benar gitu? Hitung sendirilah. Iya kan? Dia gajinya 10 juta, sedekahnya 200 ribu. Berarti berapa? Kenapa sih nggak pada bisa ngitung begini? Jadi 2%. Dulu sedekah 2.000 itu 20%. Sekarang sedekah 200.000. Tapi cuma 5%. Jadi dia makin dermawan, makin pelit. Jawab. Makin pelit. Makin bahagia, makin menderita. Makin mulia, makin hina. Oh, gitu. Jangan terkecoh oleh jumlah yang kita keluarkan. Karena lihat yang Allah berikan. Mikir apa deh? Oh kalau gitu saya mending sedikit aja duitnya. Sok ya. Kalau cita-cita, bolehkah ingin banyak uang? Kalau saya menganjurkan, bercita-citalah ingin banyak membayar zakat. Keren kan? Nah, kalau banyak bayar zakat, berarti banyak dia rezekinya. Saya ingin bayar zakat setiap tahun 20 miliar, misal gitu. Zakat itu bukan uang kita. Nah kalau zakatnya 2,5%, sedekahnya ini kemarin dengar ada seorang yang diuji oleh Allah dengan kekayaan, lalu menyumbang. Ini kisah nyata, ini tentang seorang ustadz di Jogokarian. Orang ini merasa banyak dosa. Kemudian ini saya banyak dosa. Gimana caranya? Ya kalau meninggalkan cuma 3 yang dibawa. Putus amal. Ilmu yang manfaat. Ini ilmu manfaat nih, insya Allah. Nanti ketemu nanti di kubur nih, di alam barzah. 2, amal jariah. 3, anak soleh yang mendoakan. Wah saya tidak punya anak, bantu saja anak-anak orang lain. Tidak disebut anak kandung kok di sana ya. Dan tidak semua orang punya anak.
Tidak semua orang dititipi anak, tapi semua orang insya Allah bisa membantu mengurus anak-anak. Lalu beliau wakaflah masjid. Kalau tidak salah beliau berapa hektar, ini saya kasih 100 miliar untuk bikin masjid. Lalu dibangunlah masjid. Lalu kata DKM-nya, ya panjenengan jangan bikin susah lah. Ini masjid segini bagusnya, biaya operasionalnya tiap bulan minimal 300 juta. Ini dari mana? Oh iya, ayo bikinkan. Kalau tidak salah 50 hektar kebun mangga. Dari kebun mangga inilah terus menerus menghasilkan. Dalam 2,5 tahun kebun ini mulai berbuah mangganya, dijual. Inilah mengoperasikan. Lambat laun, ya sudah kalau gitu supaya ini lebih mantap, 300 hektar lagi, 300, 500, sedekah, wakaf terus. Kemarin waktu zaman Covid beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan sebelum wafat wasiatnya begini, kan kaya sekali. Lalu beliau katakan 75%, 70 atau 75 ya, dari keuntungan semua usaha ini untuk dimanfaatkan amal. Anak-anak saya cukup saja, cuman 25%, itu juga 7 turunan gak akan habis. Saking kayanya. Ini cerdas nih. Ngalir tiap yang wudhu, tiap yang sholat, tiap yang itikaf, tiap yang zikir, tiap yang baca doa, ini cerdas ini. Nah, kita harus minta ke Allah, dicabut kekikiran kita sehingga lebih menikmati bersedekah, berwakaf, beramal jariah dibanding ngumpul. Karena aslinya gini deh, harta itu kalau sudah kita nyarinya udah capek pagi siang malam, kalau udah dapat kita yang jagain. Bedanya harta dengan ilmu gitu. Kalau kita nyari ilmu yang jagain kita. Kalau kita nyari harta, makin bagus, makin mahal, kita jadi penjaganya. Dan mau dibawa kemana? Korun, ingat harta karun katanya ya. Yang kuncinya saja, kunci gudang hartanya berat sekali dipikul oleh orang-orang, dibawa kemana karun? Makan cuman segitu-gitunya, pakaian segitu-gitunya, tidur juga walaupun rumah besar pasti di atas tempat tidur. Itu juga kalaupun tempat tidurnya gede, misalkan sebesar lapangan tenis, dia tidak mungkin gelinding-gelinding ke sana sini. Pasti cuman di pojok, itu juga belum tentu bisa tidur. Makanya minta ke Allah supaya dicabut kebakilan kita. Ini hebat doa ini ya, luar biasa nih. Dari cemas, dari sedih, dari lemah, dari malas, dari ketakutan, dari kekikiran. Waduh, ini memang Rasulullah SAW kalau doa simple tapi solusi. Terus wa a'udzu, dan kami berlindung bika kepadamu min golabatid daini wa qahrir rijal, dari lilitan hutang dan qahrir rijal. Jadi kayak yang mengancam, menekan. Kan kalau punya utang ada debt collector, ada perilaku orang yang ngutangin yang bikin kita tertekan, terancam. Nah ini doanya. Ini cocok sekali nih. Kelihatannya yang punya utang sangat serius memperhatikan. Ini cocok, katanya, ini pertolongan Allah. Benar. Apa sih rahasianya kalau punya utang supaya lunas? Satu, ingin bayar. Karena ada orang yang tidak pengen bayar. Ada Pak. Dia pinjam kepada saudaranya yang kaya, kepada temannya yang kaya. Pinjamnya 2 juta, 500.000, 1 juta. Karena lihat temannya ini kaya, saudaranya ini kaya raya, jadi menganggap, uang segitu kecil buat dia. Tidak ada niat bayar utang, itu gak akan sanggup dia bayar utang. Keganjel nanti dia di akhirat nanti. Kan Rasulullah SAW ketika ada sahabatnya yang meninggal, ditanya, bukan tanya, dia sholat tidak? Enggak. Ditanya, punya hutang tidak? Oh, dia punya hutang. Oh, kalau gitu silakan sholatkan. Rasulullah tidak mau menyolatkan. Para sahabat langsung, wah, berapa hutangnya? Ayo, akhirnya patungan, dilunasi, barulah Rasulullah menyolatkan. Bukan karena Rasulullah penuh kebencian, tapi ini menunjukkan
ada yang harus ditunaikan dulu. Rasul bisa saja bayar hutang beliau, ya enggak? Tapi bagaimana orang berutang ketika mati itu bermasalah. Jadi harus punya niat untuk melunasi hutang. Jangan anggap remeh. Kita bakal celaka nanti pas mati. Orang yang syahid saja terganjal karena hutang. Sebanyak apapun hutang, kalau Allah mau lunasi, lunas. Gimana caranya? Hutang saya ini sederhana gini ya. Halo. Ini adik-adik kayaknya kurang begitu ngerti ilmu hutang, belum nyobain berhutang ya. Orang tua sih yang hutang ya. Tapi ini yang lagi menyimak nih kelihatannya antusias ya. Yang lagi jatuh tempo. Pakai nyebut aduh siapa tuh. Aduh di sini nih banyak yang itikaf hanya karena jatuh tempo Pak. Nah dengar ini. Tadi saya mau ngomong apa? Lupa. Ngomong apa? Hah? Masa lupanya sama-sama? Nah pendek kata gitulah. Tips. Hutangnya banyak. Gini, saya nggak mungkin bisa bayar hutang. Lah sekarang yang hutangin aja mungkin. Misalnya hutangnya, saya berhutang, nauzubillah. Ada orang yang berhutang besar. Terus sekarang dia sulit mengembalikan. Lah dia berutang aja dengan izin Allah terjadi, masa ngelunasin jadi tidak bisa, ya kan? Allah yang kuasa melunasi. Berapapun utang, demi Allah, kalau Allah melunasi, pasti lunas. Jadi masalahnya, kita layak ditolong Allah atau tidak. Gitu. Nih doanya. Dan orang-orang yang ngancam-ngancam itu, makhluk Allah juga. Yang debt collector itu juga makhluk Allah. Kalau Allah buat lembut, ini ada kejadian menarik nih. Pernah dulu waktu masjid kita masih sederhana, ada seseorang, hutang, saya benar-benar ini dililit utang berat sekali. Ya kita ikhtiar sama-sama. Itu ke rumah ada yang nagih, gimana saya jadi nggak bisa ke masjid? Salah, ajak ke masjid. Oh iya ya. Dia takut keluar karena ada yang nagih. Ajak ke masjid. Itu kebaikan. Sudah bayar hutang nggak? Wah saya mau ke masjid Pak. Ayo ke masjid yuk. Ya esok aja saudara. Gitu. Tapi udah kebaikan. Emang ternyata beda-beda rasa takutnya. Ketika hutangnya keker, nah wiridnya lebih kuat. Ketika debt kolektornya sama kurusnya dengan dia, lebih ringan. Makanya didatangkan yang gede-gede ada supaya zikirnya kuat. Qadarullah, lunas hutangnya. Padahal itu utang besar, istrinya sakit, pekerjaan tidak ada, sekarang dilunasi oleh Allah hutangnya. Dan punya perusahaan, bisa ekspor kemana-mana, yang tidak pernah kepikirkan sama sekali pada waktu sedang dililit hutang. Dulu rajin sekali ke masjid ini, nggak tahu sekarang mungkin ke tempat yang lain masjidnya, husnuzon ya. Kenapa dulu waktu banyak hutang, banyak itikaf, sekarang mungkin itikafnya di masjid lain ya. Baik sangka aja lah. Nah begitulah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal qasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Alhamdulillah. Ada pertanyaan silakan. Ya Pak, langganan ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini tadi UAA menyinggung masalah sholat. Ini kan kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu surat Al-Ankabut ayat 45, sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemungkaran yang kita lakukan sehari-hari seperti berbohong, iri, dengki, menggunjing, menggibah dan segala macam yang dilarang dalam agama Islam, ini yang akrab kita lakukan. Seperti menggunjing ini biasa
kebanyakan dilakukan ibu-ibu. Karena Jangan tidak pandai ngomongin menjaga. ibu-ibu, nah bapak aja. Oh ya, Nggak usah ngurusin ibu-ibu, bapak aja dosa. iya. Jadi itu apa namanya? Nanti nambah dosa bapak ya nggak? Iya, jadi apa namanya? Yang saya tanyakan, ini kenapa apa yang salah dalam sholat kita? Kenapa dampak dari sholat itu mencegah keji dan mungkar tadi belum berhasil sepenuhnya? Nah, itu aja kurang lebih saya mohon maaf. Baik, Warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Lain kali jangan nyebut ibu-ibu, kita aja lelaki ya kan? Nanti nambah dosanya. Jadi pertanyaannya apa, Bang? Oh udah. Jadi kenapa sholat kita tidak begitu sukses mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena sholatnya belum bagus. Kalau sholatnya bagus, khusyuk, ingat ke Allahnya maksimal, nanti ditolong oleh Allah. Dalilnya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Pertanyaannya, sholatnya ngerti tidak artinya? Banyak yang sholat tidak mengerti artinya dan tidak belajar untuk mengerti artinya. Jadi gitu aja sholatnya tuh. Ada 6 Pak ciri sholat yang sholatnya jelek. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini sholatnya ini jelek. Celaka orang yang lalai dalam sholatnya. Surat Al-Ma'un ini ya. Ada 6 cirinya. Bapak sudah tahu belum? Ini kalau sholat seperti ini tidak akan menolong dia. Bahkan sebaliknya bisa tambah kesusahan. Dia sholat tapi lalai dalam sholatnya. 1, berat melaksanakan sholat. Sholat itu dianggap beban, bukan sebagai satu karunia yang dinikmati. Jadi kalau sholatnya udah berat, seakan-akan kewajiban sholat itu beban, bukan karunia. Nah ini 1. Cirinya apa? Suka begini nih, baru juga duhur, udah asar lagi, cepet banget sih. Atau subuh, kok subuh sekarang pagi banget, jadi kayaknya tertekan gitu. 2, senang melambat-lambatkan sholat. Jadi tidak bersegera, padahal amalan yang dicintai Allah adalah as-sholatu ala waktiha. Kalau dipanggil oleh ada pedagang, ada pembeli, dia cepat. Ada klien, dia cepat. Tapi dipanggil oleh Allah, ayyanas salam, cuek saja. Ciri khas. Dilambat-lambatkan, kalau bisa diakrabkan antara duhur dengan asar. Jadi karena asalnya jam 3:04, maka duhurnya jam 3. Supaya friend, supaya sekali wudhu. Ini ciri keburukan ini, tanpa uzur. Jadi orang yang sholatnya bagus bagaimana? Happy kalau mau sholat itu. Dan bersegera. Kalau bisa datang ke masjid sebelum azan. Kalau datang ke masjid sebelum azan, keuntungannya adalah 1, bisa sholat sunnah. Yang kedua, bisa mendengar dan menjawab azan. Yang ketiga, bisa mendapatkan saat mustajab ketika selesai azan. Bisa sholat sunnah, rawatib. Bisa menunggu dari azan ke qomat dengan doa, itu saat mustajab. Tapi kalau datang ke masjidnya lambat, ya sudah kehilangan banyak keutamaan. 3, ciri yang ketiga orang yang sholatnya tidak akan mengubah dirinya adalah cepat, gesit, tangkas, dan selesai dengan seksama secepat-cepatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ada yang ketilang, salah telepon, disangkanya saya polisi. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi sholatnya tuh tidak tumanina. Padahal salah satu kunci sholat itu khusyuk tumanina. Tenang, nikmat. Silakan lihat. Kalau sholatnya sudah gesit, cepat sekali. Subhanallah,
Nggak ada jelas. Belum selesai juga, subhana rabbiyal a'la udah. Ada yang begitu? Itu ciri sholat yang buruk. 4. Kenapa Bapak langsung sembunyi? Saya nggak nyangka loh Pak. Yang keempat, 1 apa? Berat. 2, lambat-lambatkan. 3, cepat. 4, harusnya ada 5 atau 6, kenapa saya jadi lupa? Selanjutnya adalah sedikit ingat Allahnya. Jadi selama sholat tuh ngelantur aja Pak, kemana saja pikiran itu. Padahal kualitas sholat itu ditentukan oleh ingat atau tidaknya kepada Allah. Wa aqimis sholat li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi lihat saja sholatnya. Kalau selama sholat ingat ayam, ingat makanan, ingat sendal ya, ingat sepeda, ingat kunci yang lupa nyimpen. Jadi sholat itu ada yang nyari kunci. Saya juga tadi keganggu Pak, waktu sholat subuh kan ada yang ngobrol tuh di atas. Tapi saya lagi sholat nih. Ada jengkel juga, merencanakan apa tindakan selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Yang ke-5 adalah malas berjamaah. Jadi maunya sendiri, gesit. Oh ada yang kelewat. Yang kedua tadi yang kelewat, ria. Jadi sholatnya itu seneng kalau diketahui orang. Kalau nggak ada yang tahu, dia cenderung tidak sholat, atau sholatnya sendirian cepat. Ini udah jelek lah. Jadi bagusnya bagaimana? Semangat, ikhlas, selalu on time, tepat waktu, senang berjamaah, tumanina, dan benar-benar berusaha ingat Allah. Nanti kalau sholatnya bagus, maka urusan yang lain Allah membaguskan. Gitu Pak. Kita mudah marah, ditahan marahnya oleh Allah. Kita mau tergelincir oleh syahwat, Allah yang akan melindungi kita. Pokoknya sholatnya bagus. Wasta'inu bisobri wassalah. Makanya kalau ada apa-apa, sholat. Gembira, sholat untuk bersyukur. Sedih, sholat. Kecewa, sholat. Jengkel, sholat. Punya keinginan, sholat. Sakit hati, sholat. Cemburu, sholat. Merasa terancam, sholat. Cuma Allah kok yang punya segala-galanya, yang menguasai segala-galanya. Tidak bisa terjadi nikmat maupun musibah tanpa izin Allah. Begitu Pak. Terima kasih. Mim, pertanyaan terakhir. Itu alarm tidur. Cek. Assalamualaikum A, izin ada pertanyaan dari medsos. Assalamualaikum A, mau bertanya bagaimana kalau hutang riba, misal kita sudah tidak sanggup membayar, bagaimana hukumnya A? Ya harus bayar. Hukumnya ngemplang. Salah itu harus tobat betulan supaya dikasih jalan, supaya tidak terjerat hutang riba. Harus benar-benar, mungkin bukan hukumnya ya, karena itu hutang harus dibayar. Harus cari solusinya. Tapi yang paling penting, cobalah datang ke masjid, itikaf, banyak tobat, berbanyak minta tolong kepada Allah, dan amalkan doa tadi. Begitu, cuma Allah yang bisa bayar. Jangan suka ngutang, jangan ngenteng-ngentengin ngutang, apalagi untuk hal-hal yang konsumtif, jangan ngutang. Ya, nanti apalagi hutang yang pakai riba, itu akan menjadi petaka. Ada lagi Mim? Yang di atas nggak bisa Bu, karena mikrofonnya nggak ada ke atas ya. Silakan Mim. Bismillah A, mau nanya, kalau hutang yang banyak, udah doa tapi belum selesai juga, sudah bersabar, apalagi yang harus dilakukan untuk ikhtiar A? Ya perbaiki tuh tobatnya, karena semua kepahitan itu diundang oleh dosa. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Itu pasti ada dosa yang belum ditobatin itu. Semua kegelisahan, sakit, nyeri, pilu, ditipu, difitnah, dililit hutang, pokoknya apapun yang tidak enak bagi kita itu disebabkan karena dosa kesalahan. Kalau bagi Nabi, bagi orang-orang yang mulia yang sudah dekat dengan Allah, kepahitan itu pengangkat derajat. Kalau bagi kita sih biasanya disebabkan karena tidak serius tobatnya. Coba fokus tobat dulu ya.
sambil ikhtiar. Terakhir, boleh, kita cuma punya 3 menit lagi ya Pak. Maju boleh? Oh ya, mau pelan mau cepat deh. Nah begitu. Lanjut. Langsung saja. Tidak kedengaran oleh pemirsa yang lain. Pakai mikrofonnya. Ini Pak. Assalamualaikum, mau bertanya, saya ingin memperbaiki masalah sholat. Kalau bermakmum itu gimana, misalkan kita bermakmum nih, kita kan ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat, kan di pinggir kanan kiri kita ada orang tuh, kita baiknya ngikut bermakmum lagi atau sholat sendirian menyelesaikan ke satu, keduanya, terus di sujud terakhir apakah boleh kita berdoa, lamanya berapa lama gitu. Baik, kalau kita sudah bermakmum, sempurnakan sisa sholatnya sendirian. Ada juga yang berpendapat ikut kepada yang lain. Saya ikut yang sendirian. Jadi kalau udah selesai dengan imam, ya kita sempurnakan. Kalau tidak, nanti mundur-mundur terus, mungkin jadi tidak ada ujungnya ya. Wallahu alam. Tapi ada juga yang ikut pendapat demikian. Tapi kalau saya selesai, imam kita sempurnakan. Bukan hanya sujud terakhir, sholat doa itu. Di tiap sujud, sebaiknya doanya doa Quran. Maksudnya bukan membaca Quran, tapi doa terbaik kan doa yang dibuat oleh Allah. Atau doa yang dicontohkan Rasul. Kalau pakai bahasa Indonesia, ada juga ulama yang menganjurkan jangan pakai bahasa kita dulu, karena seperti menambah bacaan sholat. Makanya hafalkanlah sholat, doa-doa yang kita perlukan, supaya pada waktu sujud kita bisa berdoa seperti yang